Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita, yaitu Humba Daily Life. Pada kesempatan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Yudi Rombaku di sini selaku ini ya, Kabid Pemasaran. Kabid Pemasaran ya, di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya. Kita akan berbincang-bincang tentang destinasi wisata di Pulau Sumba pada umumnya dan khususnya di Sumba Timur. Ya. Gitu. Selamat siang Bapak. Siang Adik. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita tahu bahwa saat ini destinasi wisata di Pulau Sumba sangat menggeliat, juga di Sumba Timur begitu. Tidak terlepas juga dari budayanya yang sangat menarik begitu, dan juga kehidupan masyarakat Sumba itu sendiri. Mungkin Bapak bisa menceritakan awal ini terkait dengan Sumba ini pada umumnya dan Sumba Timur pada khususnya menggeliat terkait dengan pariwisata ini. Seperti itu mungkin. Oke. Berikan kesempatan. Jadi sebenarnya Sumba ini kan orang sudah kenal dari tahun-tahun sebelumnya. Dikenal dari apa? Ada sistem kerajaan waktu itu. Yang sebelumnya sudah ada, kemudian datanglah Belanda waktu itu ya, membentuk sistem kerajaan yang ada di Sumba, khusus Sumba Timur ya. Itu sudah Sumba ini sudah terkenal. Tahun 1940 berapa? 40 lebih itu, kalau menurut bapak saya bilang bahwa destinasi wisata untuk orang Belanda tetapkan itu destinasi wisata pulau terbesar itu tahun itu di Sumba, Indonesia paling selatan. Ada Sumba, ada Rote, kayak gitu. Itu. Jadi Sabu. Bicara tentang pengembangan destinasi, perkembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Sumba Timur ini memang ya sangat luar biasa dan banyak ya, banyak segmen-segmen, banyak stage ya, tangga yang dia hadapi. Apalagi dengan dulu kan belum ada seperti multimedia seperti begini ya, banyak digital ini kan berkembang di era tahun 2010-an ke atas ya. Smartphone itu sekitar 2015-an ke atas seperti itu. Nah, orang sudah mengenal. Dulu kita banyak menggunakan televisi. Televisi swasta baik SCTV, RCTI, ada banyak televisi itu. Antv. Nah, ketika tahun 2004 itu saya dihubungi oleh salah satu program televisi SCTV, namanya program Potret. Program Potret itu dia meliput kami di Sumba, satu Sumba tuh hampir 2 minggu. Jadi sekitar 1 minggu berapa hari ya, 5 hari apa 4 hari seperti itu. Satu Sumba, dari ujung Sumba Timur sampai ujung Sumba Barat Daya. Namanya program Potret. Di Sumba Timur mereka mengambil tentang tenun, people lifestyle ya, kehidupan masyarakat, tentang ritual seperti itu. Kemudian beranjak sampai ke Sumba Barat Daya, itu Pasola. Jadi mereka sangat tertarik. Dia menceritakan dari segmen-segmen itu, dia ceritakan Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Diceritakan itu semua. Waktu itu kayaknya belum ada pemisahan antara Sumba Barat, Sumba menjadi 3 kabupaten waktu itu, tahun 2004. Nah, berjalan itu banyak program-program televisi yang tertarik ke sini. Hingga pada tahun 2014 itu pembuatan film Pendekar Tongkat Emas. Kemudian tahun 2015 Mardina si Pembunuh 4 Babak. Kemudian tahun 2016 itu Susah Signal. Semuanya berpusat di Sumba, khususnya di Sumba Timur. Nah, hal-hal seperti begini ini memang unik. Segala pembuatan film dan lain-lain itu pemerintah daerah tidak menarik dana apa-apa dari situ. Dan malah misalnya begini, kami mau syuting
biaya untuk ini itu berapa yang ini tidak ada. Karena apa? Pemerintah daerah merasa bahwa ini promosi gratis. Promosi gratis. Nah, di satu sisi juga ada beberapa program-program pemasaran ya. Iklan rokok, iklan segala macam produk seperti UC 1000, ada berbagai banyak produk gitu ya. Mereka ambilnya di Sumba. Di Sumba Timur itu berjalan terus hingga pada tahun 2000, kalau mau lihat tahun 2000 ini 2015, 14, 15 itu juga kami bikin satu, itu bersama stakeholder ya, ada IO dari luar, mereka buat yang namanya Jelajah Tanah Humba. Itu semakin banyak orang yang kenal tentang Sumba. Satu Sumba, dari Sumba Timur sampai ke Sumba Barat Daya, seperti itu. Kemudian ada berbagai event-event yang kami bikin. Pertama tahun 2017 itu tentang festival 1001 ekor kuda sandal ya, sama Expo Tenun Ikat Sumba. Itu berjalan sampai 3 tahun, sampai 2019 tadi itu. Itu pun juga sangat luar biasa, banyak sekali tingkat kunjungan wisatawan itu di sini sangat luar biasa. Semua ketika tahun 2018 itu kami Sumba Timur membuatnya sendiri, melanjutkan tadi itu atas rekomendasi dari Kementerian Pariwisata, kita harus bikin 3 kali sehingga masuk dalam masuk dalam 100 kalender event Indonesia. Kami bikin waktu itu. Yang pertama kan satu Sumba. Jadi daerah tahun 2017 itu mulai dari Sumba Timur 250 ekor kuda, kemudian Sumba Tengah 250, Sumba Barat Daya, Sumba Barat 250, Sumba Barat Daya 251, sehingga menjadi 1001 ekor. Nah, seperti itu. Itu bagian event promosi Pulau Sumba sebagai satu destinasi pulau. Seperti itu. Kemudian 2018 kami bikin. Kebetulan ada teman di salah satu PCO di Jakarta, ya, dia mengatakan begini, Bu, buat festival itu yang bisa melambangkan bahwa ini Sumba loh. Kalau sebelumnya kita berjalan kuda di jalan raya ya, orang bisa bilang oh ini di Banyuwangi, oh ini di Muntilan, oh ini di sini kayak gitu. Buat yang unik dia bilang gitu. Oke lah kita bikinnya per 2018 itu di Savana Walakiri, di atas itu, kemudian kuda turun ke bawah, 1001 ekor kuda ya, turun sampai ke pantai, finalnya di Pantai Walakiri, berjalan dengan baik. Kemudian waktu itu kami juga dibantu oleh Bank NTT menampilkan beberapa musik gitu, musik penutup menyambut sunset waktu itu. Kemudian kebetulan waktu itu kami mendatangkan Marapu Band waktu itu 2018. Masuklah tahun 2019 itu kami buatnya di Savana Puru Canberra. Itu dihadiri oleh orang kementerian itu sendiri, dari Kementerian Pariwisata, kemudian Pak Gubernur waktu itu, sekarang kan sudah tidak gubernur, Pak Victor juga hadir waktu itu. Beliau sarankan juga kalau bisa tahun 2020 itu 2020 ekor kuda. Itu kita akomodir waktu itu. Nah, yang menariknya, yang betul-betul kami sebenarnya sebagai insan pariwisata ya, sebagai istilahnya pemerhati atau sebagai pencinta pariwisata, kami juga sangat bersyukur atas uluran tangan. Dari siapa? Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Mereka selalu memberi sumbangsi, memberi solusi tentang daerah. Jadi itulah saya bilang, daerah yang jauh dari kementerian itu sia-sia. Kenapa? Kita tidak punya OPD ya, organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata ya. Kita tidak punya dana promosi.
dibuka pun di dalam itu dokumen penganggaran itu nggak ada. Tapi tadi itu kementerian bisa mendatangkan YouTubers, bisa mendatangkan fotografer, ya, bisa datangkan televisi. Itu bagian daripada pedulinya mereka terhadap daerah. Jadi secara pemerintah ya, secara pribadi dan pemerintah, dalam hal ini sebagai kepala bidang pemasaran, saya pribadi itu sangat bersyukur dan sangat menghormati, respect daripada kementerian itu sendiri yang selalu mendampingi kami di daerah. Nah, kemudian berjalan seperti itu kegiatan tadi, dan pada akhirnya kegiatan festival parade Festival Sandalwood ya dijadikan satu, Festival Sandalwood dan Expo Tenun Ikat Sumba itu masuk dalam 100 kalender event Indonesia. Untuk masuk dalam satu kalender event Indonesia itu sangat luar biasa. Dengan berbagai fenomena ya, berjalan terus, kami ditetapkan seperti itu. Kemudian ada beberapa ini dari Jakarta juga kami bikin satu photoshoot Ferrari, mobil Ferrari, mobil mewah. Bukan di Bukit Hiliwuku. Oh, Bukit Hiliwuku. Di situ kita bukan Ferrarinya yang kita tampilkan di situ, tapi Ferrari itu selalu identik dengan gedung besar, gedung besar, jalan big road ya, jalan besar dengan hostnya yang cantik ya, seksi dan lain-lain. Tapi ketika di Sumba, khususnya di Sumba Timur ya, waktu itu kita tampilkan bahwa Ferrari ada di antara bukit-bukit eksotis. Dia berjalan dengan ngebutnya di antara bukit-bukit tadi itu. Nah, itu yang unik. Kemudian photoshoot di situ, di Bukit Unik, Bukit Hiliwuku namanya. Itu berjalan dengan baik dan sukses sampai ke Sumba Barat Daya. Mereka photoshoot sampai di sana. Itu luar biasa. Kemudian ada juga pengambilan syuting untuk iklan UC 1000 waktu itu tahun 2019. Itu berjalan dengan baik juga, kebetulan yang itu waktu hostnya itu, bintangnya itu yang mantan modeling dunia, Sonsi Tonsi namanya itu. Jadi datang sampai ke Sumba Timur, bikin film di sini, berjalan terus hingga pada 2020. 2020 itu sebelum COVID, kami juga terbantu dengan beberapa kegiatan dari Kementerian Desa dan PDT waktu itu tentang proses pewarna alam tenun ikat di beberapa desa, mulai dari Sumba Barat Daya, kemudian Sumba Barat di Wanokaka waktu itu, di desa Wanokaka, desa Baliloko, kecamatan Wanokaka. Kemudian kami di Sumba Timur ini di desa Watu Hadang di Malolo. Jadi namanya itu pewarna pewarna alam yang maksudnya dimodifikasi gitu. Modifikasi bukan menggunakan pewarna sintetis, tidak. Ada beberapa pewarna-pewarna dari buah-buah ya, dari daun yang lain selain yang kita tahu ada marungga, kombu dan lain itu kayak gitu. Ada beberapa alternatif pewarna itu. Jadi, tadi itu berjalan dengan baik selama 1 minggu. Itu difasilitasi oleh Kementerian Desa dan PDT waktu itu. Setelah itu masuklah kami ke COVID. Pandemi COVID melanda dunia hingga pada Indonesia dan pada Sumba itu sendiri. Otomatis semua itu menjadi silent ya. Drop. Kunjungan wisata itu drop. Sangat-sangat drop. Bayangkan dalam 1 tahun Sumba Timur aja itu hanya 1000 pengunjung. Waktu itu 1000 lebih pengunjung. Nah, ini berjalan dengan ya seperti itu, tapi semua ya pertolongan Tuhan ya, kita bisa lewati pandemi COVID itu dengan baik, dengan sangat ya, walaupun menyedihkan, banyak keluarga, banyak ini yang meninggal, tapi itulah namanya bencana
seperti itu. Akhirnya bertumbuhlah, masuk kita pada babak berikut, masuk pada tahun sekarang ini. Dengan banyaknya banyak tingkat kunjungan ya, tingkat kunjungan ke Sumba Timur ini ketika pada pasca Covid itu 2021 bangkit kembali, kemudian 2022 juga bangkit, sampai tahun kemarin 2023 tingkat kunjungan juga sangat tinggi. Bangkit, sesuai slogan pemerintah, bangkit dan pulih ya. Ya, pas hari ini juga hari kebangkitan. Iya, sesuai dengan hari ini, jadi bangkit dan pulih kembali pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sumba Timur. Itu kalau saya bilang itu temanya di Hari Kebangkitan Nasional ini, bahwa bangkitnya pariwisata Sumba Timur itu sendiri di Hari Kebangkitan ini. Jadi saya pikir itu aja sedikit dari penjelasan saya. Kalau untuk destinasi itu, kami Sumba Timur punya banyak destinasi ya. Contohnya air terjun itu ada 44 air terjun. Ada kami punya 18 pantai. Kami punya kampung wisata itu sangat banyak, kampung-kampung tradisional ada sekitar 20 lebih ya, kampung tradisional. Kemudian kami punya beberapa ritual-ritual tradisional kayak mengejing ya, terus repit, karaki, kemudian purula mananga, ada beberapa ritual tadi itu. Nah ini yang menunjang dari kepuriwisatan daerah itu. Kami punya budaya yang kuat dengan destinasi pariwisata yang masih alami, seperti itu. Nah kita saya juga terinspirasi ya dari apa yang dikatakan oleh Bupati Sumba Timur bahwa mari kita bangun Sumba, khusus Sumba Timur ini dengan budaya. Karena kalau kita tidak bangun Sumba Timur dengan budaya, sama dengan kita membangun di atas awan, berarti sia-sia. Itu inspirasi yang diberikan oleh Pak Bupati sendiri, Pak Christopher Praing untuk kami semua, hingga bangunlah dengan budaya, perkuat ini budaya, seperti itu. Nah untuk paket wisata sendiri, kami Sumba Timur punya lengkap ya paket wisata. Ada City Tour, ada North Trip, ada East Trip, ada Southwest Trip. Ada 2, ada 6 sebenarnya. 2 itu yang belum terpakai karena akses jalannya masih sedikit rusak. Wisatawan itu dia mau yang bagus aksesibilitasnya. Contohnya ke South, ke arah selatan. Kalau arah selatan kan itu surga di sana. Kalau mau lihat surga itu di selatan, dengan postur, dengan fenomena alamnya yang begitu, lautnya yang bahari yang bagus banget, ada pulau terluar di sana, seperti itu. Ya cuma akses tadi yang belum bagus. Juga untuk akses ke west ya, West Trip itu hingga ke Mondulambi tadi, itu pantai yang paling keren. Ada kolam jodoh di sana menuju ke Mondulambi, pantai Kiriwei biasa orang bilang, itu memang agak sedikit rusak jalannya. Dan di sana juga ya puji syukur alhamdulillah karena daerah sana juga itu menjadi daerah kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Taman Nasional sendiri, sehingga betul-betul bagus tempatnya, tidak ada pengerusakan di sana, seperti itu. Dan sangat luar biasa untuk view-nya ya, untuk alamnya itu luar biasa. Nah itu tadi kalau kita bicara tentang pariwisata dan destinasi yang segini banyak. Dan juga tidak lupa kita harus ingat bahwa kehidupan dari hasil dari efek tadi itu, kami Sumba Timur punya sekitar 40-an akomodasi yang ada di Sumba Timur. Sumba Timur paling banyak, 40-an akomodasi, hotel, homestay, villa dan lain sebagainya. Efek ke ekonomi. Efeknya, dampaknya ke situ. Ada niat, ada kepercayaan stakeholder ya, pengusaha untuk dia mau berusaha, dia buka ini usahanya, investasinya tadi itu. Dan Sumba Timur ya membuka lapangan kerja.
Ada juga resto, kafe yang bertumbuh dengan sangat pesat. Anda boleh lihat ya di kawasan di daerah Matawai hingga pada patung sapi, patung kuda di atas, kafe, ya, resto dengan suasana yang begitu asik dengan berbagai anak muda yang punya bakat dan punya kreativitas dalam hal musik, nyanyi, seperti itu. Ini luar biasa. Jadi pertumbuhan resto juga berkembang dengan baik, dan itu tadi saya bilang membuka lapangan kerja sedikit seperti begitu. Itu sangat luar biasa. Nah, yang kami pentingkan, yang kami utamakan kalau di Sumba Timur itu, let Sumba nature and natural. Biarkan dia alami dan alamiah. Jadi apa yang ada, kita jangan mau membuat dalam bentuk dirubah, ini dipermudah untuk sampai, enggak. Saya pikir rusak tempat kita nanti. Biarkan kita, contohnya ke Tanggedu. Kalau ke Tanggedu kan bisa aja kita buat jembatan besar, mobil langsung ke situ. Cuma kan kesian, rusak tempatnya. Biarkan tamu itu, dan selama ini tidak pernah ada tamu yang mengeluh, oh jauh ke Tanggedu, kita mesti parkir terus jalan, nggak ada. Mereka nikmati. Kenapa? Uniknya Tanggedu tadi itu, Grand Canyonnya Indonesia, Grand Canyonnya Sumba. Nah, contoh juga Waimarang. Waimarang kita berjalan kan mungkin sekitar 15-20 menit. Iya. Di hutan-hutan itu ya. Tapi enak, suasananya enak. Dengan kita jalan turun sudah dibuatin oleh masyarakat di sana sendiri dengan akses yang mudah. Dulu tidak seperti begitu. Lebih susah kita turun ke Waimarang. Sama dengan Tanggedu. Seperti itu. Jadi itu tadi. Tamu dia berjalan 15 menit dari tempat parkir sampai ke air terjun tadi itu, di atasnya itu ya. Dan dia nikmati. Karena kalau mau yang gampang-gampang jangan di Sumba deh. Sumba ya. Jangan di Sumba. Tempat lain aja. Sumba tadi, khusus kami Sumba Timur. Alami dan alamiah. Itu yang paling utama. Apa seperti yang kita tahu orang bilang back to nature. Ya, back to nature. Jadi tetap alamiah. Alami seperti gitu. Nah, yang unik juga di Sumba ini kan, kalau kita Sumba ya, kalau kita pergi ke kampung, ke desa-desa ya kayak gitu, kita bisa lihat. Saya beberapa kali dengan beberapa tamu mancanegara ya, tamu-tamu dari Nusantara, dari Jakarta dan lain-lain, mereka sering lihat uniknya itu masyarakat di kampung itu betul ramah, ya, ramah, bersahabat, berkeluarga, istilahnya mereka betul-betul tulus. Jadi mereka lihat orang Sumba itu tulus, seperti itu. Kemudian ya tadi ketika masuk di kampung, dia kenal nggak kenal, dia tegur. Kemudian dia mau ngobrol, dia bawa sirih pinang, dikasih sirih pinang, ucapan selamat datang, seperti begitu. Itu hal-hal yang tidak ada di sana. Kemudian dia lihat ada satu ibu-ibu yang dia panggil ayam gitu ya, kur kayak gitu. Dia lempar jagung, ayam itu datang semua itu. Nggak ada di tempat lain. Di daerah-daerah yang modern ya, yang ini nggak ada. Yang ada di Sumba. Di kampung-kampung yang ada di Sumba. Ada babi, dia panggil ini, babi itu datang, dia taruh makanan. Seperti gitu. Jadi itu uniknya. Ada hal-hal yang kecil kayak gitu, memang dia lihat, loh ini orang di situ duduk lagi dengan pakaian tradisional ya, dengan kelambungnya walaupun tidak lengkap, tapi seperti itu. Itulah ciri khasnya yang melambangkan, oh ini unik. Itu hal kecil yang kita lihat seperti itu. Tidak didapatkan di tempat lain di Sumba. Ada. Ini Bapak terkait dengan tadi ya, ini perkembangan pariwisata di Sumba ini, khususnya juga di Sumba Timur kan tidak terlepas tadi dari kolaborasi bersama ya, dari pusat sampai ke provinsi sampai ke daerah ya, karena kita juga lihat bahwa tadi sudah disampaikan tadi dari provinsi juga waktu itu mensupport, dan Kementerian Pariwisata juga saya beberapa waktu lalu juga kan saya lihat Pak Menteri ke Sumba. Terus di sini setiap untuk sekarang yang kita bicara tadi sudah bangkit ini sekarang dari kemarin ya, tahun lalu saya pikir sudah mulai ini tuh berapa, tadi kan paling rendah waktu itu yang COVID kan 1000-an ya. Itu biasanya berapa
banyak dia per tahun jumlah itu, dan juga mungkin target-target ke depan begitu dari pariwisata di pariwisata. Jadi bicara tentang data kunjungan ya. Data kunjungan itu kami tidak spekulasi dan lain sebagainya, tidak. Ini sah. Datanya akurat. Datanya dari mana? Dari beberapa sumber ya, khusus hotel juga. Dan data ini tidak hanya menjadi konsumsi kami di dinas, ya, tapi data ini kami kirim kemana? Ke Polda, kirim ke Polres, gitu. Jadi mereka juga tahu perkembangannya seperti begini. Polres juga punya data, Polda juga punya data, sinkronkan data itu. Nah contohnya pasca COVID 2021, target kami itu 10.000 kunjungan. Tapi ya tadi dia naik sampai 19.000. Ini data real loh, 19.000 lebih ya, saya omong secara garis besar aja. Kemudian tahun 2021 kami targetnya 20.000. Dia naiknya sampai berapa kunjungan itu? 46.000 lebih. Ya, tahun 2022 ya. Kami target tahun 2023 itu 30.000 wisatawan. Dia naik tahun 2023 itu sekitar 38.000 lebih ya. Nah yang uniknya tahun 2023 itu jumlah wisatawan mancanegara wisatawan luar ya, turis asing itu mencapai 500 lebih orang. 1.000 lebih orang. 1.000 lebih. 3.000 lebih. 3.000 lebih orang. Di tahun-tahun sebelumnya itu hanya sekitar 500, 1.000 kayak gitu ya. Tahun 2021, 2022 ya. Tapi 2023 dia lebih unik lagi, 3.000-an dari berbagai negara yang datang. Seperti itu. Kalau tahun 2024 ini kami pasang target 35.000. Karena apa? Kita memasuki tahun politik. Ya, segala macam kegiatan, event dan lain-lain kan kita takut dihubungkan dengan hal-hal yang berbau politik tadi itu. Dan juga tetap kami di dinas itu selalu mempromosi. Nah, kami juga sangat butuh sinkronisasi antara tadi pemerintah, stakeholder dan masyarakat itu sendiri. Jadi kinerja pemerintah itu ada sinkron tadi itu dengan segitiga emas tadi itu. Stakeholder kan ada banyak. Iya, banyak ya. Ada pengusaha, ada media, akademisi, ya. Kemudian LSM ya, NGO di situ, non government officer. Itu semua itu masuk dalam ini, dalam segitiga emas tadi itu. Nah, terkadang saya juga mendengar bahwa orang bilang, ayo pemerintah kenapa tidak buat ini, ya kan? Sekarang saya tantang, ada nggak stakeholder yang berani mau buat event apa? Maksudnya yang mau buat event, yang tergerak untuk buat event. Karena tadi saya bilang kinerja tadi itu, ya, pemerintah, stakeholder, masyarakat. Pemerintah dengan fungsinya pelayanan, fasilitator, ya, seadanya, semampunya, stakeholder yang berperan. Ini yang tidak pernah ada dari dulu kala. Ketika pariwisata ini bergejolak naik, belum pernah ada stakeholder yang punya inisiatif. Pak Kadis atau Pak Bupati kami mau bikin acara ini, besar loh, gitu. Masyarakat yang mendapat dampak daripada kegiatan tadi, belum pernah ada. Maksudnya stakeholder yang ada di Sumba ya. Kalau kita bicara kan mereka sering bertanya, pemerintah harus bikin begini, semua pemerintah. Contohnya sampai hingga pada tiket pesawat, ya kan? Tiket pesawatnya naik, kayak gitu. Kita tidak punya kuasa untuk mengintervensi tentang pesawat tadi itu. Itu maskapai di luar daripada ini. Tapi sebagai pemerintah daerah, Pak Bupati juga sendiri sudah bersurat ya, berapa kali, 3 kali bersurat. Pak Bupati juga sudah sempat ke kementerian yang terkait, Kementerian Perhubungan, bicara dengan pejabat di sana untuk meminta ini bagaimana solusinya. Pak Bupati juga sudah bertemu dengan Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia untuk bagaimana solusinya kayak gitu. Dan ada niat
tekad pemerintah untuk itu tadi. Berarti itu dengan tiket pesawatnya yang tinggi, yang naik seperti itu. Kalau kita ke Jakarta Palembang aja bisa 6 juta. Jakarta Palembang ya. Jakarta Banda Aceh, kan mahal juga. Jadi semuanya kembali ke maskapai. Kalau kita mau mengsubsidi pesawat tadi itu, ya mungkin kita harus lihat kembali regulasinya. Aturannya kan sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau kita salah melanggar kan ya namanya itu kasus korupsi dan lain sebagainya. Dan ini harus kita lihat sendiri. Tapi dengan adanya kapal Dharma Kartika ya, kapal feri besar itu sangat-sangat membantu sekali. Kami lagi merancang untuk paket wisata itu yang menggunakan kapal Dharma Kartika tadi itu. Baik dari Surabaya masuk ke sini atau Lombok ke sini, dari Kupang ke sini, seperti begitu. Jadi kita sudah lagi merancang dia punya ini. Ada event apa, kita buat paketnya, kita akan bertemu dengan pimpinan daripada Dharma Kartika untuk kita sharing. Seperti ini loh Pak, kami punya ini. Pemerintah daerah dan dinas pariwisata yang buat nanti yang rancang dari itu. Ya paketnya sekitar 6 malam 7 hari ya. Jadi dia nikmati sekitar 2 hari di Sumba Timur, dia bisa balik kembali. Kan perjalanan dari Surabaya kan cukup lama. Dia nikmati ya 3 hari di Sumba. Seperti itu. Kan juga dia masih mampir ke Lombok ya. Yang dari Lombok itu kan bisa dari Lombok juga dengan berapa malam di Sumba kayak gitu. Malamnya dihitung dari kapal itu sendiri hingga sampai ke Sumba Timur. Karena juga di sana daerah wisata juga pas juga tidak habis wisata di sana nyambung ke kami ke sini. Ya itulah yang kami lagi rancang. Mudah-mudahan awal bulan Juni sudah jadi seperti itu, dan kami akan koordinasi dengan pihak terkait untuk ini loh paket wisata kami dan kemudahan tadi yang diberikan oleh Dharma Kartika, kapal itu yang sangat luar biasa ya. Itulah sebagai bentuk terima kasih kami. Itu sebagai pemerintah daerah dan dalam hal ini dinas pariwisata itu sendiri. Mungkin terakhir ini Bapak terkait dengan harapan maupun terkait dunia pariwisata ini, terus juga himbauan juga kepada masyarakat bagaimana menjaga ini. Kan kita tadi berbicara kita kembali ke alam begitu. Jadi kita tidak boleh merusak alam dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi untuk kepariwisataan daerah Kabupaten Sumba Timur maupun Sumba seutuhnya, yang kita tanamkan itu sustainability tourism. Jadi pariwisata yang berkesinambungan. Berkesinambungan itu tadi dengan kita jaga, junjung tinggi kearifan lokal. Ya. Yang paling utama kita jaga jangan membuang sampah di sembarang tempat. Masyarakat destinasi wisata itu pun sendiri sadar wisata, dia melihat sesuatu yang kotor dan lain sebagainya, dia berusaha untuk, karena apa? Untuk mereka juga. Seperti itu. Mereka dampaknya kan apa sih ada ke mereka. Jadi betul-betul kita jaga Sumba ini tadi. Selalu menjaga kearifan lokal tadi. Kita jangan pernah berpikir pariwisata adalah dalam hal yang baik melulu. Tidak seperti begitu. Pariwisata punya dampak buruk juga. Kalau kita tidak imbangi tadi dengan kearifan lokal. Ya. Contohnya tadi sampah, prostitusi, narkoba, perdagangan manusia, seperti itu. Inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita kecolongan. Kita tetap pertahankan kearifan lokal. Kebetulan pada hari ini pas dengan Hari Kebangkitan Nasional, kita masyarakat Sumba Timur pertahankan kearifan lokal kita, menjaga keberlangsungan kepariwisataan daerah tadi. Karena juga berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional juga kita tahu bahwa para pendiri bangsa itu kan melihat dari sektor budaya juga di situ. Kita berbicara itu mereka bagaimana kita membangun Indonesia dengan budaya. Dan itu saya pikir sangat
apa Bapak tepat sekali bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tadi, Betul. kearifan lokal lah yang bisa mengontrol itu. Betul sekali. Kearifan lokal dengan sumber daya manusia itu sendiri. Ya. Nah, ada salah satu program yang kami betul-betul tingkatkan, mengantisipasi tiket pesawat yang tinggi, Ya. ya. Tapi kami perkuat di dalam dengan berbagai pelatihan, ya, tentang peningkatan kualitas SDM, pelan. Kita perkuat kualitas SDM-nya dan kita mengajak mereka untuk selalu menjaga, menjunjung tinggi kearifan lokal. Baik, saya pikir itu sih. Ya. Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Kabid Pemasaran. Bapak terima kasih banyak buat baik, waktunya. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten-konten yang akan datang. Terima kasih.